Terus seandainya tidak bisa, bagaimana cara verifikasinya? Terus pertanyaan yang kedua, berkenaan dengan tema kita untuk pemilu yang berkualitas. Salah satu yang menjadi sorotan di pemilu sebelumnya adalah salah satu yaitu tentang kotak suara yang berupa kardus. Itu menjadi bahan olok-olok terus terang di pemilu tahun lalu, yang justru menurut tanggapan beberapa masyarakat salah satu yang membuat pemilu menjadi tidak berkualitas. Yang saya ingin tanyakan untuk pemilu berikutnya, apakah tetap masih menggunakan kotak suara kardus atau tidak? Itu aja, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Bapak Nasrullah di Tiroang. Dua pertanyaan yang disampaikan pada sore hari ini, masalah bagaimana verifikasi untuk KTP dengan partai yang berbeda, dan tentang masalah kotak kardus ya yang pernah terjadi pada pemilu lalu. Ya, terima kasih Bapak Nasrullah. Nanti pertanyaan Anda akan dijawab oleh Bapak Ali Jodi, mungkin silahkan. Jadi terima kasih Pak Nasrullah dari Tiroang. Nanti juga Pak Ketua KPU tambahkan. Yang jelas terima kasih banyak Pak Nasrullah. Terkait dengan perpak parpol calon peserta pemilu ini, ya tidak bisa kita pungkiri memang ada satu orang KTP-nya berada di 2 sampai berapa parpol. Nah, makanya tahapannya di verifikasi administrasi kemarin sudah kita clearkan itu, sehingga dengan metode kita panggil semua pimpinan parpol, kita hadirkan di KPU dan yang pemilik KTP bersangkutan, sehingga di situ dipastikan bahwa yang bersangkutan ini mau di partai mana. Ya, bahkan ada yang misalnya dia KTP-nya terdapat di 3 parpol, bahkan bisa saja sekalian mundur tiga-tiganya, bukan hanya memilih salah satu jadi parpol. diskualifikasi ceritanya. Ya, dia mundur dia karena memang haknya masyarakat memilih salah satu parpol, atau bahkan mungkin tidak terlibat sebagai anggota parpol. Jadi KTP ganda di eksternal parpol, antara parpol sudah selesai di verifikasi administrasi, sehingga yang berlangsung saat sekarang ini adalah verifikasi faktual. Sudah tidak ada lagi bahwa terdapat KTP-nya di beberapa parpol. Itu sudah tunggal masing-masing keanggotaan tiap parpol, tidak ada lagi ganda. Jadi itu sudah dipastikan tidak ada lagi. Iya, di verifikasi faktual karena sudah disisir dan dibersihkan di verifikasi administrasi kemarin melalui aplikasi oleh KPU yang dinamakan Sipol. Ya, ada aplikasi Sipol ini yang sistem informasi partai politik yang parpol-parpol yang ada di Pinrang dan Indonesia ini mengakses semua, termasuk verifikasi permin oleh KPU Kabupaten Kota. Kemudian kotak kardus kemarin kan cukup heboh juga ya, memang viral menjadi bahan olok-olok. Saya yakini itu kan hal baru, dari kota besi aluminium ke kardus. Ya, mindset berpikir masyarakat kita kadang langsung menjudge bahwa gampang dirubah-rubah isi surat suara yang ada di dalam karena kardus. Kalau saya melihat, ini pandangan saya, pemilu itu bukan dari segi kejahatan itu, bukan dari segi kuatnya wadah itu. Ya, biar berlapis-lapis besinya. Kalau Pak Ketua KPU ini mau curang, tetap dia buka gemboknya. Jadi dari pengawasan sebenarnya ini tergantung dari pengawasannya. Tapi biar cuma tidak pakai kardus sekalipun, biar cuma lebih mudah rusak dibanding kardus itu. Kalau kita berintegritas dan tetap memegang kejujuran, saya rasa tetap juga hasilnya sesuai dengan, tidak perlu terlalu dikhawatirkan bahwa dengan kardus dan besi itu lebih gampang orang curang. Dan saya juga meyakini begini Pak Nasrullah dan seluruh pendengar, bahwa sistem kepemiluan kita, bukan juga saya katakan metode-metode dan sistem yang kita lakukan ini adalah sempurna, tapi saya yakini bahwa sistem kepemiluan kita dengan era terbuka semua, saya yakini sekali bahwa ruang untuk curang
itu hampir pasti tipis sekali. Iya. Ya bahkan kemarin saya berkelakar kalau ada, ya namanya juga kita hidup di pusaran politik, kadang ada pelaku-pelaku politik yang mengatakan bahwa bantu saya, tambahkan suara saya dan lain sebagainya, ya macam-macam lah. Iya, iya. Saya bilang bahwa tolong carikan caranya supaya suara Anda bisa ditambah tanpa saya ketahuan. Iya, iya. Ya, ya hampir pasti. Ya, harus ya, cara aman ya. ya. Jadi sangat sulit pemilu kita kalau kita mau curang, karena mulai dari TPS itu semuanya sudah terbuka dan sudah diakses. Pasti kalau Anda curang pasti ujung-ujungnya ketahuan. Iya, iya. Ya, dan itu pidana, jangan coba-coba. Jadi sekarang susah untuk berbuat curang ya. Ya, walaupun cuma pakai kantongan kresek itu surat suara. Tapi kalau pengawasnya yang maksudnya kuat dengan pengawasannya, itu tidak akan ada kecurangan. Ya, mungkin ada mau ditambahkan Bapak Ketua? Ya, benar yang dikatakan Pak Aljot, dan saya sangat... Itu ada efisiensi yang sangat luar biasa. Iya. Ya, efisiensi anggaran, karena kotak aluminium itu setelah kita pakai, kita banyak sekali pemeliharaannya. Dan bahkan pergudangannya juga di kantor itu sangat memakan anggaran. Tempat dan tempat dan anggaran. Bahkan kalau kita mau mulai pemilu, itu harga tiap kotak itu untuk perakitannya, ensel dan gembok dan lain sebagainya itu sangat mahal. Sementara kalau kotak kardus ini masuk kategori barang pakai habis. Iya, iya. Jadi kotak kardus kemarin itu kita lelang lagi, jual kayak di penjual kardus, kita lelang terbuka siapa yang beli, dan hasilnya itu hasil dari penjualan kotak kardus itu masuk ke kas negara. Iya, iya. Ya sangat efisien memang, hampir ya tidak seberapa kos biaya negara di kotak itu, karena dijual bekas lagi setelah selesai pakai. Iya. Jadi masalah kardus dengan aluminium ini tidak menjadi masalah sebenarnya dalam mobilan karena pengawasannya sudah diperketat sekali. Iya. Terima kasih Bapak Nasrullah di